Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi Gen Z. Lihat di tangan kalian, di genggaman itu ada kekuatan besar. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk mengabadikan momen, terhubung dengan jutaan orang dan mengakses semua ilmu pengetahuan di dunia. Tapi hari ini, saya ingin ajak kalian berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari gawai kita. Sesuatu yang justru menopang segala kehidupan kita, yaitu alam. Bumi kita sedang berbicara, kawan-kawan, tapi bukan dengan kata-kata. Dia berteriak, dia menjerit, lewat kabut asap yang mencekik, lewat gelombang panas ekstrim yang membakar, lewat banjir bandang yang menyapu. Iklim sekarang ini sedang krisis. Keanekaragaman hayati sedang merosot, dan kita berada di puncak persimpangan jalan terpenting dalam sejarah umat manusia. Pertanyaannya bukan lagi apakah alam itu perlu dirawat, teman-teman, tapi apakah kita, generasi Gen Z, siap mengambil alih tongkat estafet dan menjadi regenerasi yang memperbaiki, bukan sekedar menikmati. Untuk yang poin pertama, kita bukan hanya sekedar generasi digital, tapi generasi yang berdampak. Kita tumbuh dengan kenyataan pahit bahwa kita mewarisi masalah lingkungan yang bukan kita ciptakan. Tapi disinilah, kawan-kawan, letak kekuatan kita. Kita adalah generasi yang paling sadar, paling terhubung, dan paling terbuka. Kita punya akses data real time tentang pencairan es. Kita punya akses data real time tentang apa yang bisa kita lihat langsung, bahwa satwa yang terancam punah itu dia tuh makin sedikit seperti. Dan kita tahu perusahaan mana yang kriminal dan mana yang benar-benar berkomitmen dalam menjaga alam. Merawat alam bukan hanya sekedar lagi gaya hidup trendy seperti pakai tumbler atau pakai tote bag, ya kan? Itu adalah aksi survival. Ekosistem yang sehat adalah fondasi segala hal. Mulai dari udara bersih yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan, hingga stabilitas ekonomi dan sosial. Bumi yang sakit sama dengan masa depan yang sakit. Tidak ada filter Instagram yang mempercantik planet yang rusak. Untuk poin yang selanjutnya, teman-teman, dari scroll menuju ke action, sama dengan aksi nyata itu personal dan juga kolektif. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bukan tentang jadi superhero sendirian. Yang pertama, mungkin kalau dari personal ini tentang pilihan sehari-hari seperti diet bumi, kurangi sampah, bijak dalam konsumsi, seperti membeli yang perlu bukan yang ingin, ya kan? Hemat energi, pilih transportasi ramah lingkungan, ya. Seperti setiap kali kita memilih air isi ulang daripada botol plastik, itu adalah vote untuk masa depan. Itu adalah aksi nyata. Kolektif. Yang kedua adalah kolektif. Inilah kekuatan yang sebenarnya. Gunakan platform kita. Jadi kalau kita tuh menggunakan sosial media bukan hanya untuk story pantai yang indah, tapi untuk highlight pantai yang penuh sampah. Tagar bukan hashtag Instagram bukan hanya untuk sekedar challenge sendiri, tapi untuk hashtag tolak plastik sekali pakai. Dukung dan tekan kebijakan. Kita punya suara, dan suara itu harus lantang, kawan-kawan. Menurut keadilan iklim dan transisi energi yang adil, ikuti atau buat komunitas seperti Clean Up Drive, urban framing, atau waste tipping. Poin yang ketiga, teman-teman, untuk poin yang ketiga yaitu adalah merawat alam. Merawat alam itu sama dengan merawat masa depan ekonomi dan juga kesehatan mental kita. Ini investasi. Ekonomi hijau itu adalah lapangan kerja masa depan, energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, ekonomi sirkular. Dengan merawat alam, kita sedang membuka pintu peluang karir baru. Dan jangan lupa, teman-teman, alam adalah terapis terbaik. Ada studi yang membuktikan interaksi dengan alam itu mengurangi kecemasan dan juga kesetresan. Merawat alam berarti juga merawat kesehatan mental diri kita. Jadi,
teman-teman generasi Gen Z, kita mungkin disebut generasi yang hidup di dunia virtual, tapi tantangan terbesar kita justru sangat nyata. Di darat, di udara, di laut, kita tidak bisa hanya menunggu. Kita bukan penonton pasif. Kita adalah generasi dengan kecerdasan, kreativitas, dan keberanian untuk berani bersuara. Kita adalah regenerasi. Mari ubah kekhawatiran menjadi aksi. Mari ubah kegelisahan menjadi inovasi. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini adalah benih hutan yang akan kita tinggali besok. Kita bukan meminjam bumi dari nenek moyang, kita meminjamnya dari anak cucu kita kelak. Mulai dari diri sendiri, mulai dari komunitas terdekat. Masa depan itu bukan destinasi yang kita tuju, tapi yang kita ciptakan hari ini. Terima kasih. Mari kita bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.